Coba Bapak Ulis kasih pencerahan sedikit dia dulu, kasih Kalau pencerahan Pak sedikit Loding, dia Pak dulu Loding kan. lihat bisa baca huruf keseng. Pak Loding bisa baca huruf keseng. Bisa dia Kalau apa Kristen tadi. Pak Ulis kalau tanya kasih tunjuk KTP kayak begitu, Pak Loding bisa baca atau tidak? Iya, dia Kristen. Sudah ulang-ulang diskusi. Kita orang Islam tidak boleh mengaku Kristen. Kalau kita orang Islam mengaku Kristen, walaupun dengan mulut, maka jatuh murtad. Murtad langsung, keluar dari Islam. Maka kami orang Islam itu tidak boleh sembarangan. Kalau ada orang Islam yang dia mengaku dengan mulut, dia Pak katakan Loding, begini. Pak Nah, itu lebih kejam daripada Katolik. Itu lebih kejam. iya dengar. Islam Iya, lebih kejam makanya daripada dengar. Iya, Katolik. dengar. Bagaimana sudah jadi kejam-kejam lagi ini? Sabar dulu, dengar dulu. Kami orang Islam itu sangat tegas. Iya. Sangat tegas dalam berakidah. Kalau ada orang Islam yang dia bertemu dengan Pak Petrus, terus Pak Petrus tanya dia kan? Banyak. Munafik banyak, parlenti banyak, pembunuhan banyak, provokasi banyak. Bagaimana sudah ngamuk ini? Baterai sudah mau habis. Pak Petrus pun baterai semua habis kah? Baterai HP tinggal berapa Kenapa persen? sudah ngamuk? Baterai HP Ini tinggal Tuhan berapa belum persen? selesai sudah ngamuk. Baterai paling banyak ini. Baterai banyak. Dan sampai Bagaimana sudah ngamuk? Banyak. Balodin apa ini kurang signal kurang bagus kah? Macet-macet terus. Coba lihat itu. Lihat di bawah ulis ular beludak banyak sekali itu. Kau lihat di bawah itu. Ulis ular beludak banyak sekali di bawah itu. Sudah begini sajalah. Di sini juga apalah Pak belajar dulu lah. Oh, ini ada kita punya Pak Pendeta Budi Asali. Ini Pak Pendeta kelas dunia. Ya. Tidak kenal. Kalau tidak kenal, silakan nonton di TV, tulis saja Pak Pendeta Budi Asali. Inilah orangnya ini. Kalau kita ini kan biasa keluar di CCTV, kalau beliau ini memang di TV. Nah, Pak Pendeta Budi Asali, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, Pak Pendeta, tapi mohon maaf sebelumnya Pak Pendeta boleh open cam biar cuma baring-baring ini. Mohon maaf ini Pak Pendeta. Soalnya di sini ada jemaat agak ngeyel sedikit jadi. Nah, saya nanti mau berdiskusi sama beliau tanggal 23 di Surabaya, di gereja beliau. Jadi saya yang datangi gereja diskusi sama beliau ini. Pak Pendeta Budi Asali. Seluruh Indonesia kenal sama dia. Pak Petrus tidak kenal kan? Kan? Nah, ini lama di hutan. Kan tidak kenal. Iya, itu. Begitu jadi begini. Di sini kita diskusi santai. Ketika ada Pak Budi, saya teringat tadi Bapak Ulis. Mungkin Bapak Ulis ingat sama Bapak Petrus tadi mungkin ingat ya. Jadi, menurut Pak Budi ini, di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 itu adalah ayat palsu, ayat sisipan. Bagaimana tanggapan Bapak Ulis sama Bapak Petrus ini? Biar saya dapat poinnya. Karena saya sangat hormati Bapak Ulis ini karena memang Kristen syariat kan. Jadi kita tidak bisa juga ini memang. Aku jemaat biasa, biasa. Atau Bapak Ulis mau bertanya sama Pak Budi, silakan, Pak. Nah, sebentar. Aku menjawab dulu berkaitan jawab pertanyaan anak loading tadi. Aku si orang jemaat biasa yang tidak punya kapasitas untuk membalas semua apa yang dikatakan oleh Pak Pendeta Budi Asali. Karena aku memang jemaat biasa, tidak punya kapasitas dan tidak pantas dan tidak etis untuk menanggapi statement seperti Pak Budi Asali. Saya harus berguru dan bertanya banyak untuk menanggapi atau untuk mengcounter apa yang beliau bicarakan. Aku tidak layak. Seperti itu. Siap. Silakan kalau mau bertanya sama Pak Budi Asali, silakan Bapak Ulis. Mungkin ada ayat-ayat yang silakan Bapak Ulis. Bagaimana? Mungkin Bapak Ulis mau bertanya sama Pak Budi Asali. Semoga dari pertanyaan Pak Ulis itu saya sama Pak Petrus ini di bawah ini kita bisa dapat ilmu. Kalau tidak ini talem lagi kitabnya nanti. Saya yang tanggung jawab. Begini Pak Budi, pertanyaan ini saya sudah tanyakan kepada banyak sekali dari Kristen maupun dari kalangan apologet Islam juga.
Saya ketemu ayat yang di Matius 12 ayat 31. Hujatan segala dosa dan hujatan manusia dapat diampuni, tetapi hujatan terhadap Roh Kudus tidak dapat diampuni. Nah, itu yang saya takutkan. Jangan-jangan saya sudah mengeluarkan kata-kata tanpa sadar sudah menghujat Roh Kudus, tapi saya tidak tahu bentuk hujatan itu seperti apa. Pak Budi, itu aja mungkin yang saya ingin tanyakan malam ini, Pak Budi. Kalau Bapak bisa jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, Bapak pasti belum menghujat dan tidak akan menghujat Roh Kudus. Karena orang menghujat Roh Kudus memang tidak bisa diampuni. Dan kalau Bapak bisa menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak pasti diampuni kan? Jadi tidak bisa, itu dua yang tidak bisa overlap tuh. Belum masuk poinnya. Maksudnya apa apa yang membuat kita itu, hal-hal apa yang bisa kita itu masuk dalam menghujat Roh Kudus begitu? Apa dari Betul. tindakan Kalau apakah, dari dilihat dari kata-kata konteksnya apakah? ya, itu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan ya, yang jadi bisu atau jadi buta, agak lupa. Pada waktu setannya diusir, maka orang itu bisa bicara lagi. Dan itu sudah dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa kalau Mesias itu datang, dia akan melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu orang-orang Yahudi yang awam saja sudah bisa menduga, jangan-jangan dia ini anak Daud. Anak Daud itu gelar itu Mesias ya. Nah, tapi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu yang jauh lebih mengerti dari orang awam. Tapi mereka itu dirihati sama Yesus dan benci kepada Yesus. Mereka bilang dengan kuasa Beelzebul setan ya. Yesus mengusir setan gitu loh. Jadi menghujat Roh Kudus itu tidak gampang terjadi ya. Tapi kalau terjadi tidak bisa diampuni. Jadi Ya, ada ciri-cirinya syarat ya. seperti apa, Pak Budi? Pertama, orangnya itu Ciri-cirinya mesti seperti apa punya itu? pengetahuan yang benar tentang Yesus ya, atau tentang Injil lah gitu ya. Dan kedua, secara intelektual dia mesti percaya pada pengetahuan itu. Tapi entah kenapa dia tetap mengatakan Yesus itu setan. Nah, itu menghujat Roh Kudus. Paulus juga menghujat kan di dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Tapi dia menghujat, dia diampuni karena dia mengatakan dia menghujat di luar iman tanpa pengetahuan. Jadi dia memang tidak tahu kalau Yesus itu adalah Mesias atau anak Allah. Maka penghujatan yang seperti itu bisa diampuni. Itu bukan menghujat Roh Kudus. Kalau misalnya orang tidak pernah baca kitab sampai kitabnya talem itu menghujat Roh Kudus lagi. Karena ini firman Tuhan dia tidak baca. Bukan kita tanya Pak Petrus. Iya, sabar dulu, kita tanya. Kan maksudnya ciri-ciri menghujat Roh Kudus itu belum ada poinnya. Apakah dengan Nah, kita itu pertama dia mengatakan, tahu. Kedua dia percaya apa yang dia tahu itu. Tahu tentang silakan Yesus Paulus, lah, tahu tentang silakan Paulus. Mesias. Ya, gini, kalau Dia gitu percaya, gini. dia percaya tapi tetap mengatakan Yesus itu setan. Oke, oke Pak Pendeta, satu lagi ya, untuk lebih meruncing saya bertanya untuk menegaskan itu pertanyaan saya yang pertama. Di dalam Matius 5:22 itu di situ dikatakan bahwa barang siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke mahkamah agama. Barang siapa yang berkata kafir diserahkan kepada mahkamah agama, dan barang siapa berkata jahil kepada saudaranya hendaklah dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah, pertanyaan saya, apakah perkataan jahil ini bisa merujuk kepada menghujat Roh Kudus karena hukumannya dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala? Enggak. Itu hanya menyatakan bahwa melakukan hal seperti itu dosa. Dan dosa kan memang memungkinkan kita dimasukkan neraka kan. Cuma kalau kita percaya Kristus ya tetap dosa diampuni. Nah, kalau orang
orang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan tapi apa utusan. Gimana itu Pak Pendeta? Nggak bisa, itu bukan iman itu. Berarti tadi dia bilang Yesus hanya utusan bukan Tuhan kan? Silakan Pak Petrus bagaimana? Nah, itu bukan iman. Nggak beriman kalau seperti itu. Bukan iman itu Pak Petrus. Silakan. Buka mute Pak Petrus. Bukan iman itu kalau cuma Yesus utusan. Silakan. Pak Petrus, buka mute, buka mute. Mute dibuka mute, mute. Baik, baik. Udah, Pak. Duh. Pak turun. Merajuk dia. Ya, silakan buat teman. Silakan Pak. Pak siapa Pak? Mau bertanya lagi Pak Ulis, silakan Pak Ulis, bebas. Kalau sama Pak Pendeta ini saya itu sih bertanya saja kan. Biar kita bisa tahu kan. Pak Ulis tahu lah itu, biar bisa kita tahu kita punya. Yang pertama apapun jawaban dari Pak Pendeta Pak Budi Asali, saya tidak punya kapasitas untuk membantahnya. Tetapi yang aku percaya jika kebenaran selalu mengambil tempat pada tempatnya. Mungkin itu seperti itu aja yang aku bisa sampaikan. Selanjutnya aku mendengar aja apa yang mau jadi topik perbincangan antara Bang Loding sama Pak Budi Asali. Lanjut Bang Loding. Iya, kalau saya sama Pak Budi Asali itu palingan saya bertanya hanya itu konsep keselamatan di dalam kekristenan itu yang merujuk kepada Yohanes 3:16 itu Pak Budi. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai, nanti selebihnya kita atur pas nanti offline nanti. Cuma saya coba kutip topik ini di TikTok dulu. Di dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Nah, berarti untuk memperoleh hidup yang kekal ini kita harus percaya kepada anaknya itu sebagai apa? Apakah sebagai Tuhan, apa utusan Tuhan, dan mana dalilnya? Silakan. Ya, harus percaya sebagai Tuhan, haruslah. Roma 10 ayat 9 dan 10. Bisa Pak Loding baca. Roma 10 ayat 9 sampai 10 ya. Iya. Barang siapa yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dengan mulutnya, itu ya, maka dia akan selamatkan. Nah, itu perkataan Paulus mengatakan bahwa Iya, sabar. Kita satu-satu dulu Pak Budi. Di situ Paulus mengatakan bahwa barang siapa yang mengakui Yesus dengan mulutnya bahwa dia adalah Tuhan, maka dia selamat. Tetapi di Lukas 4 nomor 8 Yesus mengatakan Allah Bapa yang Tuhan. Jadi kita mau ikut yang mana Pak Budi? Ikut Paulus apa ikut Yesus? Bapak memang juga Allah kan ya. Kami kan percaya Tritunggal kan. Iya, jadi tapi Bapak itu Allah, Anak itu Allah, Roh Kudus itu Allah. Berarti ada bukan kan Lukas 4 ayat 8 tuh yang godaan setan itu kan. Iya, Lukas 4 nomor 8. Tuhan dan Allah itu kalau betul-betul Tuhan pasti betul-betul Allah dan sebaliknya. Kalau betul-betul Allah ya pasti betul-betul Tuhan. Bagaimana nggak bisa kalau dia itu Tuhan tapi bukan Allah, atau Allah bukan Tuhan, itu nggak bisa. Berarti dia dua-dua. Ya. Tapi bukan dua Allah ya, dua pribadi. 3 pribadi bahkan. 2 pribadi? Ya, 3 pribadi dalam 3 satu pribadi apa? itu sama-sama sepenuhnya Allah. Tapi karena hakikatnya cuma satu, kami cuma percaya satu Allah. Nah, hakikat Allah itu kan tidak terlihat. Hakikat Allah itu roh, mana tidak kelihatan. Nah, Yesus kelihatan atau tidak? Yang kelihatan itu manusianya. Kan dia menandakan hakikat manusia kepada dirinya kan. Yang kelihatan manusianya, ilahinya tidak pernah kelihatan.
Iya, hakikat manusia kelihatan kan? Hakikat Allah tidak Ya, kelihatan. Benar Pak Budi? ya, Berarti ya, dalam diri Yesus ada dua hakikat. ya. Berarti bukan satu hakikat dong. Itu memang bukan satu. Siapa bilang satu? Tadi Pak Budi mengatakan Yesus Bapa, Putra, itu dan Roh Kudus dalam... sejak inkarnasi dan seterusnya, dia itu satu pribadi dengan dua hakikat, ilahi dan manusia. Dua hakikat, bukan satu hakikat ya. Enggak, ya dua hakikat. Oke. Kalau ada orang Kristen yang mengatakan Yesus, Bapa, dan Roh Kudus adalah satu hakikat, bagaimana itu Pak? Loh itu tritunggalnya kan? Iya. Tritunggalnya dan kristologinya beda. Kalau tritunggalnya memang tiga pribadi, satu hakikat. Tapi kalau Kristusnya dua hakikat, satu pribadi. Dua hakikat, satu pribadi. Itu kalau dua hakikat, satu pribadi itu apa? Kristologi. Iya. Kalau Tritunggal, satu Kalau Tritunggal satu hakikat, tiga satu pribadi. hakikat, tiga pribadi. Nah, apa bedanya Tritunggal sama Kristologi? Coba. Loh, Biar enak kita. Tritunggal itu kan Allahnya ini ya, kan tiga pribadi kan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu tiga pribadi yang sama-sama sepenuhnya Allah. Tapi hakikatnya itu roh, hakikatnya cuma satu. Jadi ada cuma satu Allah. Nah, lalu Allah yang pribadi kedua itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, ini menjadi kristologi kalau sekarang sudah. Kok ada ndak penjelasan yang lebih simpel saja itu? Kok jadi mumet ini? Mohon maaf Itu ini, sudah paling ada simpel ndak sudah. penjelasan yang lebih singkat? Sudah paling simpel itu. Oh. Loading juga selama ini nggak ngerti Allahnya Kristen ya. Bapak bisa bertanya satu pertanyaan Boleh, lagi. boleh. Silakan. Boleh, Bapak. Bapak bertanya terus juga nggak masalah. Ini kita belajar. Ini saya dapat ilmu baru dari Pak Budi nih. Silakan. Pak Bud, saya bertanya tentang ayat-ayat yang saya belum paham saja ya Pak Bud ya. Nah, Matius 5:37 mengatakan Bapa mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, suaranya tidak bisa didengar, wajahnya tidak bisa dilihat. Salah ayat itu. Matius Matius 5:37 nggak seperti itu bunyinya. Nah, gimana bunyinya, Bang? Apa aku hafalnya Itu salah seperti ayat itu. itu. Itu bukan Bang, Matius itu 5:37. Coba dibaca ulang. Dari kitab mana? Ayat pasal berapa? Ayat berapa? nah, Yohanes 5:37 Ah, Yohanes iya, 5:37. Yohanes bukan Matius kan? Ya, Kamu itu tadi Yohanes ngomong 5:37. Matius. Itu di situ saya mau bertanya tentang apa kolerasinya dengan baptisan di Sungai Yordan. Pada saat Yesus dibawa, ada suara dari langit, ada suara Ya, dari langit. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku ya, berkenan, dengarkanlah dia. Sedangkan ya. di Matius 5:37, Bapak itu tidak bisa didengar suaranya. Nah, itu saya bingung di situ Pak Pendeta. Nah, itu Matius 5, Yohanes 5 ayat 37 itu, Yesus kan mengatakan kata-kata itu kepada orang-orang Yahudi kan. Ah, ya, Maksudnya itu. kata-kata itu artinya mereka tidak mengenal Allah. Ah. Jadi tidak pernah mendengar suaranya dan sebagainya itu maksudnya mereka tidak kenal Allah. Sementara di baptisan pada waktu pembaptisan di Sungai Yordan itu ada suara dari langit, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Konteks di Yohanes 5:37 Bapak itu tidak dengar suaranya. Itu gimana itu aku sedikit Nah, dapat. iya, yang di dalam Yohanes 5:37 itu kan dia berkata kepada orang-orang Yahudi kan, Hmm. kamu tidak pernah mendengar suaranya. Ya, arti dari kata-kata itu kamu tidak kenal Allah. Hmm. Oke Pak, makasih jawabannya, makasih. Ya. Udah dapat. Aku mendengar aja, aku Oh, mendengar. iya, kalau Paulis belum paham, bertanya lagi Paulis.
Ini pendeta luar biasa ini. Mahal ini, saya kontrak udah jauh-jauh datang. udah cukup. Kalau itu Pak Budi, kalau pemahaman saya di Matius 11:2 Matius Yohanes 5:37 itu sebenarnya sudah jelas sekali sih kalau bagi pemikiran kami ya, bahwa di sini kami sudah tahu bahwa kita ini mengenal Yesus, mengenal Allah Bapa itu harus melalui Yesus, sehingga Yesus menekankan di situ bahwa Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Itu lagi tidak ada duinatur atau tidak ada begitu, karena itu nggak Yesus bicarakan mengatakan di ayat binatur, lain, memang itu. Bapak, Pada karena waktu dia Yesus berkata, mengatakan di kamu tidak ayat pernah lain, mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu hmm, lihat. Itu artinya kamu tidak mengenal Bapa itu. nah ketika kalau mengatakan seperti itu kan berarti kita sudah tahu, berarti di situ ada dua itu kan, karena Bapa tidak didengar suaranya, Yesus didengar suaranya. Bapa tidak terlihat, Yesus terlihat, berarti ada dua pribadi, ada dua keberadaan. Keberadaan Allah Bapa yang tidak terlihat dan keberadaan Yesus yang terlihat. Otomatis yang Tuhan siapa? Yang Tuhan adalah Bapa menurut Yesus. Lukas 4:8, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nah, sementara Yesus utusan Tuhan. Karena sangat tidak mungkin utusan presiden adalah presiden. Sangat tidak mungkin. Utusan Tuhan tidak mungkin Tuhan. Utusan Bisa, Tuhan karena kami pasti percaya Tuhan. di tunggalnya. Jadi Bapak mengutus anak, lalu nanti Bapak dan anak mengutus Roh Kudus. Padahal tiga-tiganya pribadi ilahi. Berarti itu ibaratnya seperti kerjasama atau bagaimana? Bukan. Itu bukan kerjasama, itu kayak dalam teologi disebut economic subordination, ketundukan demi keteraturan. Jadi saya kasih ilustrasi ya. Dalam satu keluarga itu ada bapak, ada ibu, ada anak ya. Bapak kan disebut kepala keluarga, istri suruh tunduk pada suami, dan anak disuruh tunduk pada orang tua kan. Padahal semuanya hakikatnya sama kan, sama-sama manusia kan. Iya. Sebetulnya mereka setara, tapi tetap harus ada ketundukan istri pada suami dan ketundukan anak pada orang tua supaya keluarga itu teratur. Kalau tidak ada keteraturan seperti itu, seperti satu kapal dengan 3 nakoda, cilaka nanti. Nah, antara bapak, anak, dan Roh Kudus juga seperti itu. Mereka semua setara, tapi yang satu menundukkan kepada yang lain demi keteraturan. Maka bapak mengutus anak itu mau diutus tunduk pada bapak karena tunduk demi keteraturan. Nanti bapak dan anak mengutus Roh Kudus. Paham, Pak Ulis? Pak Ulis ini senyum-senyum saja, ini luar biasa ini ya teman-teman. Mungkin ada Kristen-Kristen lain yang mau bertanya, silakan sama Pak Budi. Ini luar biasa jawabannya memang. Tadi kenapa Pak Budi turun, Pak Budi? Kenapa perempuan itu? Ya, coba kita kasih naik dulu ini. Hayalan saja. Oke. Ya, hayalan saja. Islam Kristen. Ya, Kristen, Bang. Ya, silakan open cam, Bang. Sudah saya undang. Aku nggak mau oke, Bang. Sudah turun. Oke. Oke, anak desa, silakan. Pasien selanjutnya. Ya. Anak desa. Malam Bang Loding. Ya, Islam Kristen. Bang Loding hanya mau menyampaikan ini. Turunin aja ini Pak Budi nih, asal ngomong aja. Anda ini bagaimana nih? Siapa itu tadi moderator? Tolong blokir lah itu. Janganlah begitu. Mereka itu memang harus ngeyel atau apa karena mereka harus membela iman mereka, begitu teman-teman. Jangan seakan-akan masa kita mau tanamkan bahwa kita yang memberikan hidayah kepada mereka. Tidak boleh begitu. Kalau mau turunkan dari tadi saya turunkan, tetapi kita tunjukkan dong adab kita. Dari segi umur saja kita berbeda. Begitu.
Begitu. Karena Pak Budi itu memang begitu keilahian. Akhirnya jadi sama kita kekecewaan, kan? Ketidakmengertian, begitu. Tanamkan begini teman-teman muslim, tanamkan dalam hati kita, kita ini bukan pemberi hidayah, kita ini hanya pemberi peringatan. Kita sudah ingatkan sama mereka. Begitu. Jadi gini anak Jangan clothing, seakan-akan aku silakan. narasi sedikit. Aku orang yang ndak bisa ya untuk apa membantah jawaban dari Pak Budi Asali, karena beliau ada seorang pendeta. Apabila beliau menyampaikan itu kebenaran yang dituntun oleh Roh Kudus, kebenaran itu, apabila aku membantah, aku merasa aku sedang menghujat Roh Kudus, jadi aku tidak punya kapasitas untuk itu. Demikian Bang Lading. Aku hanya itu aja ingin aku sampaikan. Iya, maksud saya terserahlah. Memang Pak Budi ini kalau kita berpikir mungkin berpikir bahwa dia ini mutar-mutar, dia longor, dia begini, itu tidak masalah pemikiran kita. Tapi janganlah kita langsung bilang, tunjukkanlah adab kita sedikit. Walaupun bagaimana mereka ini juga kan ciptaan Allah Subhanahu wa taala kan. Kita menyampaikan selagi beliau tidak menghujat, beliau ngeyel, ya itu hak beliau. Begitu kan, yang kita hindari ini dari hujatan-hujatan. Kan sudah saya sampaikan, selagi orang itu masih menghujat pribadi saya akan pertahankan. Kita ini sang pemberi peringatan. Kalian ini belum pernah ya ketika datang ke rumah orang muslim sendiri mengajak sholat dan diludahi, disiram pakai air. Begitu kita ini pernah loh. Tanya orang-orang jamaah tabligh itu, kenapa ajak-ajak kami pergi sholat? Begitu. Jadi mental-mental seperti itu sudah kami hadapi. Begitu. Jangan naik langsung bilang turunkan saja, ini tidak punya otak. Jangan begitu, kesian. Mungkin dengan kata-kata mereka tidak dapat hidayah, tetapi dengan adab kita mereka bisa dapat hidayah. Gitu. Begitu. Kenapa saya tidak mau lawan Pak Budi? Karena takutnya saya lawan besok-besok lagi bilang, Pak Budi sudah masuk rumah sakit gara-gara diskusi sama loading. Saya pula sasaran kan? Itu. Kalau sama Pak Dehe, sama Pak Solata, biar enggak apa-apa kan? Biar digeruduk mereka. Janganlah sama saya. Gitu. Ya. Ada trik-trik tersendiri begitu. Tidak boleh begitu teman-teman muslim ya. Betul, saya tidak setuju begitu. Bukan berarti saya ini so suci, tidak. Kita mau meniru-niru siapa? Begitu. Kalau seandainya kita dibuat begitu, bagaimana coba perasaannya kita? Hak mereka untuk ngeyel itu. Hak mereka untuk ngeyel itu kan. Orang ini kan berbeda-beda. Lihat Pak Ulis dari kemarin tidak ngeyel, tapi belum juga mendapat hidayah. Pak Budi ngeyel tapi belum mendapat hidayah. Karena kita bukan pemberi hidayah. Gitu ya. Oke teman-teman. Saya tidak Gitu. Beginilah ngeyel, resikonya saya ketika hanya kita jadi apologet. menjelaskan ketuhanan dalam Kristen, baik Tritunggal maupun Kristologi. Iya. Ya, memang ajarannya seperti itu. Kalian yang tidak bisa mengerti. Iya itu. Bagaimana juga kalian mau mengerti kan Pak Budi kan? Dalil pun tidak ada kan? Benar tidak Pak Budi? Nah itu. Netizen di bawah itu. Mereka bilang, oh kami tidak mengerti, tidak mengerti. Bagaimana kalian mau mengerti? Dalil tidak ada. Mereka minta dalil di mana Tritunggal katanya Pak Budi. Coba kasih. Silakan. Tritunggal itu sebetulnya Ada dalil. tidak bisa satu ayat silakan, ya silakan. sebetulnya. Harus banyak ayat. Jadi dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah. Seperti misalnya Ulangan 6 ayat 4, saya kira kamu sudah tahu ayat itu kan ya. Jadi, tapi juga ada kelompok kedua, di mana ayat-ayat itu menunjukkan adanya semacam kejamakan dalam diri Allah. Misalnya dalam Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita itu kan katakan dia orang bentuk jamak. Iya. Kenapa dia tidak berkata baiklah aku menjadikan, tapi baiklah kita menjadikan. Nah, ayat 26-nya menggunakan kata bentuk jamak, tapi ayat 27-nya nanti menggunakan kata bentuk tunggal. Jadi adanya kelompok-kelompok yang bentuk jamak dan ada kelompok-kelompok bentuk tunggal. Dan satu-satunya cara supaya dua kelompok itu tidak tabrakan dan harus bisa diharmoniskan, yaitu dengan doktrin Allah Tritunggal. Iya. Oke. Bid'al. Kristen apa Muslim? Halo? Bid?
Bit Al, Bit, Bit Al, halo, Malam. Ya, iya, Kristen apa Muslim ya, bang? Kristen. Iya silakan open cam bang, sudah saya undang. Halo, Iya silakan terima open cam bang. Kristen. Iya open cam, open cam. Kristen, Bang. Ah begitu, siap. Ya, oke. Gimana Pak Bit Al? Dari tadi kita berbincang-bincang. Ya boleh boleh. Dari tadi kita berbincang-bincang masalah 1 Yohanes 5 nomor 7 Pak. Start awalnya kita dari situ. Apakah Anda setuju dengan pendapat Pak Budi? Begini, Bang Loding. Silakan. Sudah. Ya. Apakah Anda setuju dengan pendapat Pak Budi kalau di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7 itu hanya ayat sisipan, ayat palsu? Atau gimana? Silakan. Astagfirullahaladzim. Pak Budi, di Pak Budi pe gereja ada remaja-remaja gereja atau tidak? Ada cuma sedikit. Kirimlah ke Komala. Kirimlah ke Komala remaja-remaja gereja itu biar kita diskusi enak. Dikirim yang seperti begini. Enggak. Saya kira di gereja saya cuma saya dan satu orang Saya lagi setuju dia ya, pun apa tidak yang terlalu dikatakan Pak aktif Budi itu. main TikTok itu. Saya setuju karena apa yang dibicarakan oleh apa yang dibilang Pak Budi itu benar menurut saya kan. Karena Signal Bapak. apa yang Bapak. dibicarakan oleh Yesus, dia kan sebagai daging, dia datang ke dunia kan sebagai manusia. Jadi dia apa yang dia bicarakannya sebagai manusianya. Apa yang manusia? Siapa bilang Yesus itu ayam? Bukan itu masalahnya Pak. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Sudah 3 HP yang saya banting dari kemarin ini loh. Bapak ini tidak nyimak baik-baik baru Bapak ini. Ya Allah ya Rabbi. Hidayah ya Allah. Hidayah ya Allah. Pak. Coba kita kasih. Naik ulang Pak. Naik ulang Pak. Nanti signal naik ulang Pak. Silakan Bapak Ulis. Ada yang mau disampaikan? Silakan Bapak. Izin Pak Bud, kira-kira ada berapa persen ayat sisipan di dalam Alkitab yang selama ini Bapak Nah, mengetahui? itu poinnya. Itu saya catat. Banyak. Saya catat. Itu poinnya di situ tadi tuh. Nah, itu. Silakan. Yang panjang-panjang itu ada 2. Markus 16 ayat 8b sampai dengan ayat 20. Kalau 8b-nya itu pasti palsu, tapi kalau 9 sampai 20-nya itu diperdebatkan, pro kontranya kuat sekali. Lalu Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11. Itu laki-laki 12 ayat. Dan itu tidak ada di dalam Kodeks Sinaiticus maupun Vatikanus. Dan bagian akhir dari doa Bapa kami di dalam Matius 6 itu juga di dalam tanda kurung tegak, itu juga dilakukan semua dalam tanda kurung tegak itu semua. Ada banyak ya dalam tanda kurung tegak. Tapi kalau sudah tambah-tambah begitu masih bisa dibilang kitab suci atau kitab sok suci begitu atau gimana? Takutnya jadi begitu kan? Apakah ayat itu dianggap asli atau dianggap sisipan dan dibuang, itu tidak akan mengubah ajaran Kristen. Jadi memang yang benar-benar tidak ada salahnya itu hanya autografnya yang langsung ditulis oleh para penulis Alkitab karena mereka diilhami oleh Roh Kudus.
Tapi penyalinan itu tidak diilhami, sehingga penyalinan itu ada kesalahan. Tapi Nah, kesalahan gimana itu tuh, tidak Pak? sampai merusak doktrin. Nah, gimana Ajaran tuh, Kristen tidak Pak akan Uli? berubah apapun. Kalau kitab suci sudah ada yang tertempel yang palsu begitu, bagaimana itu coba? Sementara landasan Oke. keimanan kita adalah kitab suci kan, Pak Ulis kan? Atau gimana Pak Ulis Nah, lagi? ini. Ya, kalau aku ndak berani ya untuk menyampaikan itu. Aku maunya bertanya aja untuk menambah pengetahuan. Oh, Apa tanggapan Bapak? Aku membaca aku bertanya tentang Yohanes 3 ayat 16. Itu katanya itu ayat sisipan juga. Apa benar atau tidak menurut Bapak? Enggak lah. Kalau ya Matius 3:16 asli. Oh, itu asli. Yohanes 28 apa Matius 28:19 tentang forma Itu baptisan asli itu apa juga. itu asli juga? Matius Asli juga. 28 tuh seluruhnya asli. Oke Bang, oke, makasih ya. Yohanes 10 ayat 16 itu juga asli. Aku bertanya tentang itu Yohanes katanya. 10 ayat 16. Bentar ya. Yohanes 10. Asli. Asli. Oke, makasih karena ayat-ayat itu sering saya pakai untuk menjawab dan bernarasi sering dikatakan itu ayat sisipan. Makasih Pak Budi ya, makasih. Aku sangat bangga dan bersyukur bisa Memang gini ya, bertemu. kalau Ardiansyah itu sering mengatakan bahwa Matius 20 ayat 16 sampai dengan 20, Matius 28 ya, ayat 16 sampai dengan 20 itu tidak asli. Itu aku tidak setuju sama sekali, itu salah. itu menurut ya, Rita Wahyu, Tidak Pak. ada Pak Budi manusia Asali kenal manapun kan? yang Rita nanti itu Wahyu. tidak ada manusia manapun yang punya Matius 28 tidak sampai selesai, itu tidak ada. Itu saya pun biasa membawa narasi itu. Saya pun membawa Narasi yang narasi mana? itu mengatakan bahwa itu Matius 28 nomor apa Matius berapa? Enggak. Matius Kalau itu asli itu. 19:28 itu palsu. Itu menurut Rita asli Wahyu itu. dalam sarapan Biblika pagi. Ya goblok Rita Wahyunya kalau dia ngomong gitu. Oh, Rita Wahyu goblok. Tapi Pak Budi pernah Suruh berhadapan dia, dengan gini Rita aja, Wahyu. Pak Lodeng ya. Suruh dia tunjukkan Iya. satu saja manuskrip Yunani yang punya Matius 28, tapi tidak sampai selesai. Jadi kalau dia katakan palsu, mesti ada manuskrip Yunani yang tidak punya kan. Suruh tunjukkan satu saja, tidak usah banyak-banyak. Tapi Pak Budi berani lawan dia, Rita Wahyu. Dia itu ahli Ibrani loh. Berani. Oh, berani. Bisa saya atur. Berani. Bisa. Hebat tentang apa tapi ya? Tapi itu Matius 28:19 itu. Matius 19:28 itu palsu itu loh. Kata beliau palsu itu sarapan Enggak. Biblika pagi itu. Ya dia Menurut goblok dia baru makanya. dia mengatakan begini, menurut teolog Arab, semua sudah sepakat, mungkin cuma Pak Budi yang tidak sepakat. Mana ya saya buka ya. Matius 28:19 palsu. Ini. 28:19. Nah, ada. Nih, menurut sarapan Biblika pagi. Sabar saya buka ya. Ini dia apa sekali. Kalau Pak Budi mengatakan Pak Budi begini, berarti Pak Budi akan berhadapan dengan dia. Bahaya Pak Budi. Oh, jangan pusingkan aku Oh, habisi jangan dia. pusing. Oh, habis ini. Ini. Sarapan pagi Biblika. Nih. Apa dia dikata di sini? Waduh, mataku nggak kelihatan. Oh, biar Oke. saya baca. Para teolog Barat, barat barat. yang objektif sepakat mengakui bahwa Matius 28:19 adalah palsu. Karena Injil Matius 28 seharusnya berakhir sampai dengan ayat 15 yang berbunyi, mereka menerima uang itu lalu berbuat seperti yang dipersembahkan kepada mereka. Nah, berbunyi seperti itu. Itu bagaimana? Ini pendapat dia dan Rita Wahyu ini sudah diuji Pak Budi. Kalau memang kalau kita lihat jam terbangnya Pak Budi sama beliau sih stand sama. Apalagi beliau ini kan ahli Ibrani kan? Ya enggak lah. Bagaimana? Dia umur itu, Pak berapa Budi? dia? Ah, bangun Pak Budi. Semangat. Kenapa?
Dia umur berapa dia mau kok bisa jam terbangnya sama? Bukan, maksudnya saya lihat jam terbangnya kan, karena dia juga orang yang memang apa ya, sampai dia punya Iya, situs ini, Rita dia Wahyu umur ini kan berapa? luar biasa ini. Paling-paling tidak ada 50. Iya ya, begitu. Jangan-jangan takutnya Rita Wahyu mengatakan, itu dijadikan asli sama Pak Budi itu, takutnya. Dia mesti membuktikan dengan menunjukkan manuskrip Yunaninya. Dan dia tidak bakal bisa membuktikan. Ada Banyak enggak? manuskrip di Suruh dia dia banyak tuh. tunjukkan. Manuskrip Yunaninya di mana? Kalau dia bisa tunjukkan bagaimana Pak Budi? Tidak bakal bisa. Oh. Nanti saya coba hubungi dia ya Pak Budi ya, saya minta referensi dari Ya. dia ya. Gitu. Tapi Pak Budi siap kan? Pak Budi berani kan? Mungkin ya, Harus Pak Budi ya, saya dukung kalau Pak Budi Matius loh. 28 itu berakhir dengan ayat 15. Berarti terpotong rasanya kan. Ini kan belum berakhir kan. Kelihatan kalau Tapi kalau terpotong menurut Dola juga berakhirnya sama. di sini. Apa? Menurut Dola juga sama. Ya, dolamu itu tidak kena dipercaya. Lah, kalau ChatGPT di situ bagaimana? Matius 28 nomor 19. Apakah Aku palsu? tidak tanya ChatGPT. Dia bilang tidak ada satu manuskrip Yunani pun yang punya Matius 28 tidak sampai ayat 20. Semua manuskrip Yunani yang punya Matius 28 itu berakhir dengan ayat 20. Tapi apa? Tapi kalau penjelasan Dola itu sama dengan Rita Wahyu, Pak Budi. Bagaimana Ya, dikatakan bahwa dolanya itu kamu itu settingan? kan ngawur. Dolanya kamu itu tidak karu-karuan loh. Masa Dola saya ngawur? Bagaimana Pak Budi ini? Ya, kelihatan sudahlah. Member hari dia ngomong, aku lihat saya ini ngacun lah. Kalau Iya, karena pikir saya ChatGPT itu sementara fair. belajar Pak Budi. Ini saya sementara belajar apakah benar ini, kalau saya selidiki Rita Wahyu ini memang dia orang ini ahli juga kan, dia pintar bahasa Ibrani, Yunani. Dia cuma pintar dalam bahasa Ibrani. Kalau aku diadu bahasa Ibrani, aku nyerah. Oh, Tapi kalau diadu eksposisi dan sebagainya, aku berani. tapi Pak Budi berani lawan dia Pak Budi. Takutnya ada Berani. apa-apa Pak Budi, tidak? Topik tentang hal itu ya pokoknya ya. Iya, tentang hal itu. Karena Ya. karena dia mengatakan di sini seluruh ini nih saya baca ya. Dia mengatakan para teolog barat yang objektif sepakat mengakui bahwa Matius 28 nomor 19 adalah palsu. Ini teolog barat loh. Berarti mereka punya sekolah. Enggak. Ini kan bukan main-main kan? Luar Nah, biasa saya nih, Pak sekolah Budi. di Amerika kok gimana? Oh. Pak Budi sekolah di Amerika. Loh iyalah. Oh. Luar biasa pendeta ini Pak Ulis. Nggak ada Pak yang Budi ini mengatakan luar biasa. Saya pikir Pak satupun- Budi punya teologi itu di satupun- Indonesia. Enggak, satupun enggak ada yang mengatakan Matius 28 dipotong itu enggak ada. Dosenku orang reform semua, enggak ada yang mengatakan begitu. Berarti Pak Budi ini punya apa? Pak Budi ini punya sekolah teologi itu di luar negeri Pak Budi ya? Iya. Saya pikir di Indonesia. Nah. Terus bagaimana Pak Budi? Maksudnya begini, Pak Budi punya jam terbang sampai sekolah di Indonesia. Kok kenapa ada Kristen-Kristen yang lain ini? Mereka membantah begitu Pak Budi. Membantah apa? Maksudnya seperti tadi mereka membantah argumentasi Pak Budi. Padahal Pak Budi ini kan sekolah sampai luar negeri. Kalau mereka itu kan tidak. Kenapa mereka bisa membantah itu Pak Budi? Ya ngawur saja belajarnya. Anda tahu belajarnya salah dari mana? ngawur. Ngerti aku. Nah ini juga kita sambut. Selamat malam Pak Jospen. Nah beliau ini juga lebih bergantung kepada original teks beliau ini. Dan beliau ini saya kenal Pak Budi. Ini Pak Jospen ini memang Kristen yang jujur dia. Dia Kristen jujur. Tetapi pemahamannya itu agak aneh. Kristen harus Tuhan dua. Tuhan yang kelihatan dan Tuhan tidak kelihatan Pak Budi. Ini tapi saya respect sama beliau ini. Karena beliau ini orangnya jujur. Iya serius. Pak Jospen tolong open cam Pak Jospen. Ya open cam. Karena begini. Nah itu. Sebentar. Silakan Pak Jospen, silakan. Ya, Yang sesi kami- dimulai, silakan. Oke, kita mulai. Silakan.
Saya baca ini ya, Pak Surluding, dengarkan baik-baik. Kamu kan kutip dari apa sarapan pagi Rita Wahyu kan? Iya kan? Iya, tadi dikutip Ini dari begini Pak kita Jospen. Wahyu. Ini begini Pak Jospen. Sabar Pak Jospen sebelum Pak Jospen masuk. Ini awalnya ini cerita begini kita dari start Pak. Awalnya itu dari 1 Yohanes 5 nomor 7. Kata Pak Budi itu ayat sisipan aslinya palsu. Ya, Coba Anda itu buka. ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Kalau ada original Iya. teks. Kebetulan beliau ini salah satu original teks yang luar biasa saya akui dia. Ya itu memang si ayat sisipan 1 Yohanes 5 ayat Ya. 7. Palsu kan? Sepakat? Saya sepakat, kalau itu saya sepakat. Oke. Baru kita masuk tadi ke Rita Wahyu, silakan. Pak Jospen. Nah, cuman begini, kamu ambil itunya di awal cerita apa tulisannya Rita Wahyu. Terus? Yang benar bagaimana? Sebentar. Nah, cuman perhatikan, ada sambungan tulisannya di bawah. Ini saya bacakan. Ini apa yang dikemukakan di atas dan dikutip oleh si penuduh adalah opini dari yang katanya ahli Alkitab. Jadi Ya, jangan oke, salah. namanya Rita Ya. Wahyu kalau gitu. Oke, berarti benar. Benar itu. Berarti benar. Matius 28:19 benar. Ya, benar. Begini, Bagaimana? Kok kalau sudah benar sebentar lagi? Coba. Ya, silakan. Matius 28 ya. Matius 28 sampai 20 itu benar. Yang jadi masalah Iya. itu Benar. yang jadi masalah itu hanya ini aja yang masalah. Yang Ini, mana, Pak? Yang bukan- mana, Pak? Ini dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, hanya itu aja yang menjadi masalah. Oh, iya, betul. Bukan semua Iya, ayat. betul. Bukan Kenapa semua di situ ayat. bermasalah, Pak Jospen? Kenapa di situ bermasalah, Ah. Pak Jospen? Bermasalahnya begini. Menurut Irenaeus ya dan Eusebius, Mm-mm. kalau dia dalam bukunya dia tulis begini, dan baptislah mereka dalam namaku. Oh, betul. Iya, betul. Tapi di situ ada nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, benar Iya. kan? Itu Berarti yang yang salah. rinci di situ, yang salah di situ, Pak Budi. Yang Iya. salah di nama Betul, Bapa, betul Putra dan juga. Roh Kudus, betul itu. Pak Putra dan Roh Kudus itu benar. Benar, Iya, semua benar, kan kata Pak Budi. kebinannya Coba, Pak seperti Jospen. itu. Jospen, Coba. izin Pak. Aku bertanya dulu untuk Pak Jospen ini. Kalau Anda meragukan itu, seharusnya Anda harus memberitahu siapa namanya, kapan tahunnya, tahun berapa orangnya, dan negara mana Manuskrip itu yang mana menambahkan yang- itu loh. Oh, iya, Yang betul, beda itu Pak. manuskrip yang mana? Betul. Silakan, Pak Jospen. Bisa Tahun dilihat dalam berapa itu Kodeks kita Sinaiticus orang negara maupun mana, Kodeks siapa Vatikanus itu dua-dua ada. Itu harus lengkap itu. Kalau tidak, saya nggak percaya itu karena tidak ada. Oke, silakan Pak Jospen. Jelaskan Pak Jospen. Saya catat lagi nih, Pak Jospen. Saya mau catat, silakan. Ini Pak Jospen ini dia sembunyi, dia punya identitas nih. Luar biasa beliau ini. Lanjut Pak Jospen. Sebentar. Saya lagi cari. Saya rasa dia ini lagi pendeta. Cuma dia sembunyi, Saya dia lagi punya cari. identitas. Saya lagi cari tulisannya Eusebius ya. Nah, tuh kan saya bilang dia harus berdata baru dia berbicara. Enaknya Pak Jospen di situ. Gitu. Begitu saya catat lagi nih, saya pegang. Jadi Pak Jospen itu dia kalau berbicara data dulu baru dia berbicara. Kalau beda sama lain berbicara dulu baru data. Itu yang bikin saya srek sama dia ini. Di situ yang rincu situ Bapa, Putra dan Roh Kudus, di situ yang rincu Pak Budi. Di situ seharusnya cuma dua saja, nah. Bapa dan Yesus. Benar kan? Itu Pak asli. Jospen? Nggak bisa, itu benar itu. Coba kita dengar dulu Pak Jospen dulu. Kita nanti Pak Budi bantah silakan. Ini bagus ini teman-teman. Catat di bawah semua teman-teman ya. Kan? Yang ditunggu-tunggu telah dimunculkan kan. Semangat kita teman. Tap-tap layar. Kasih kencang love orange teman-teman ya. Sebentar ya, radar. Sebentar, yang lain dulu Iya. diskusikan. Saya lagi cari. Ya tidak datanya. apa-apa. Kita belajar di sini Pak. Biar lama tidak apa-apa. Yang penting ada karena saya tahu Pak Jospen ini dia berdata. Berarti begitu Pak Budi menurut Pak Jospen karena Pak Jospen ini saya
akui dia juga, karena beliau ini kalau berbicara data dulu, itu yang saya akui. Karena kemarin dia coba kaji, memang di berikan situ cuma datanya ada itu Bapa dalam dan bentuk Yesus, Roh manuskrip Kudus tidak ada. Yunani. Manuskrip Yunani yang tidak ada Bapa, Anak, dan Roh Kudusnya, tunjukkan. Ya, oke, siap. Kita cari, ini luar biasa nih. Tapi pertanyaan Paulus tadi tuh Kalau ada yang bisa menggetarkan. cari Kodeks Vatikanus, Kodeks Sinai itu kos dua-dua punya kok. Mana bisa ndak ada. Itu 2 kodeks yang tertua loh. Iya. Soalnya dia tidak mau kalau Roh Kudus yang ada itu cuma Yesus sama Bapa. Itu Yesus yang terlihat Tuhan, Bapa yang Loh, tidak dia terlihat. ndak mau Selesai, Roh atau Kudus teksnya ini memang yang ndak ada. mengikat. Kalau dia ndak mau, loh itu urusan teologianya dia, bukan urusan teksnya kan. Oh, Loh, kalau karena teologi dia seperti itu lalu dia ubah ayatnya, loh ini gimana maunya? gimana maunya Pak Jospen kalau gitu ya? Ini bagus ilmu semua ini teman-temannya. Ilmu semua ini. Saya catat dulu. Aku anak loading, aku Ya kadang masa bingung Pak? saja kalau ada yang bilang ayat sisipan atas sudah ditambah, tapi hanya sekedar menyampaikan, oh itu sisipan itu sisipan. Tapi tidak pernah menunjukkan data siapa yang sisip, asalnya dari negara mana, tahun berapa disisipkan, harus secara lengkap lah. Poinnya begitu. Nah, contohnya seperti tadi Pak Budi mengatakan kan bahwa bahwa 1 Yohanes 5 nomor 7 itu kan ayat sisipan. Siapa yang menyisipkan pada tahun berapa dan silakan Pak Budi. Abad 15 baru ada itu. Dan itu pun dalam abad manuskrip 15, Yunani Pak. yang diterjemahkan dari Latin Vulgate. Jadi dari Alkitab data, Latin Pak. diterjemahkan jadi sebetulnya bukan manuskrip itu. Jadi kalau manuskrip Yunani sama sekali tidak ada yang punya itu. Abad 15 Paulus. Waktunya itu di abad 15 disisipkan Paulus. Berarti jauh sekali dengan Yesus. Yesus abad pertama. Iya. Tapi nggak ada namanya dari negara mana itu Pak Budi. Nah, gini loh, penterjemahnya itu ya, dia sebetulnya dia menerjemahkan 3 kali kalau aku tidak salah ya. Dia menerjemahkan pertama itu dia tidak memberikan Matius 1 Yohanes 7 ayat 5 itu. 1 Yohanes 5 ayat 7. Lalu penerjemahan kedua juga tidak ada. Tapi tuntutan dari orang-orang teolog Katolik pada saat itu untuk memasukkan ayat itu. Dia tidak mau, tapi dia bilang dia mau memasukkan kalau ada ditemukan manuskrip yang punya ayat itu. Nah, yang pihak Katolik ini rupanya menipu dia. Diterjemahkan dari Alkitab bahasa Latin dikatakan itu manuskrip Yunani. Sehingga dia menepati janjinya, sekalipun dengan segan, dia akhirnya masukkan ayat itu. Oh gitu ya Pak. Makasih Pak, makasih.